Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai, hidup seorang wanita muda bernama Maya. Ia tinggal bersama ayahnya, Pak Arif, yang bekerja sebagai nelayan. Setiap hari, Maya dan ayahnya harus menghadapi kerasnya hidup di daerah pesisir yang kadang tenang, namun seringkali diterpa badai. Maya sangat menyayangi ayahnya, tetapi tidak pernah berkata banyak tentang betapa besar cinta dan pengorbanannya untuk keluarganya. Ia tahu, kehidupan mereka tak pernah mudah, tapi Maya selalu berusaha optimis meskipun menghadapi kenyataan yang seringkali pahit. Maya tumbuh dengan banyak impian. Salah satunya adalah ingin melanjutkan sekolah ke kota besar. Ia ingin menjadi seorang dokter, untuk bisa membantu banyak orang, terutama mereka yang tinggal di desanya yang jarang sekali mendapatkan perawatan medis yang memadai. Namun, kehidupan di desa tidak pernah memberinya banyak kesempatan. Sekolahnya hanya sampai tingkat menengah, dan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah sesuatu yang sulit dicapai. Pak Arif, ayahnya, tidak pernah menyurutkan semangat Maya. Setiap kali Maya berbicara tentang mimpinya, Pak Arif hanya tersenyum dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin sesuatu, Maya, maka kamu harus bekerja keras dan jangan pernah menyerah." Maya pun selalu mendengar nasihat itu dengan penuh perhatian. Meskipun di dalam hatinya ia seringkali merasa ragu, takut kalau impian itu hanya akan tetap menjadi angan-angan. Pada suatu hari, setelah Pak Arif pulang dari laut, tubuhnya tampak lelah sekali. Ia terbatuk-batuk keras, dan Maya bisa melihat jelas betapa sulitnya ayahnya untuk bernafas. Maya merasa cemas, tetapi Pak Arif menenangkan, mengatakan bahwa itu hanya batuk biasa. Namun, Maya tahu ada sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Ayahnya mulai semakin sering sakit, dan kondisinya semakin buruk. Maya mencoba untuk berbicara dengan ayahnya tentang pergi ke dokter, tetapi Pak Arif menolak. "Tidak perlu, Maya. Biaya itu akan lebih baik untuk kebutuhanmu yang lain," katanya, sambil tersenyum kecil. Maya tahu betul bahwa ayahnya lebih memilih menahan rasa sakit daripada mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri. Di matanya, ia bisa melihat betapa besar cinta dan pengorbanan ayahnya untuknya. Namun, suatu malam, kondisi Pak Arif semakin memburuk. Tubuhnya demam tinggi dan napasnya terdengar terengah-engah. Maya tidak bisa menunggu lagi. Ia memutuskan untuk membawa ayahnya ke rumah sakit terdekat meskipun harus menempuh perjalanan jauh. Dalam perjalanan itu, Maya menggenggam tangan ayahnya erat-erat, berharap bisa memberi kekuatan. Ia berjanji dalam hati, bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus berusaha mengejar impian mereka berdua. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Pak Arif menderita penyakit paru-paru kronis yang sudah cukup parah. Tanpa pengobatan serius, hidupnya bisa terancam. Hati Maya hancur mendengar penjelasan itu, namun ia tahu harus kuat untuk ayahnya. Dokter memberi resep obat, tetapi biaya pengobatannya sangat mahal. Maya merasa terjepit, dan ia pun teringat tentang mimpinya yang sempat ia pendam, menjadi seorang dokter. Dalam hatinya, Maya bertekad bahwa ia akan terus melangkah maju. Ia akan mengejar impian untuk menjadi dokter, dan suatu hari nanti, ia akan bisa mengobati ayahnya dengan tangannya sendiri. Namun, perjalanan itu tak akan mudah. Maya tahu bahwa untuk mencapai impian tersebut, ia harus berkorban lebih banyak lagi. Setelah kunjungan ke rumah sakit, Maya pulang dengan perasaan berat. Ayahnya kini terbaring lemah di ranjang. Wajahnya tampak pucat, dan tubuhnya semakin kurus. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa ayahnya di sisinya. Pak Arif, yang dulu selalu kuat, kini terlihat begitu rapuh. Maya memandangi wajah ayahnya dengan penuh kasih sayang. Meski kesulitan ekonomi membebani mereka, Maya tetap bertekad untuk terus berjuang. Namun, hari-hari setelahnya menjadi semakin sulit. Pengobatan yang harus dijalani Pak Arif memerlukan biaya yang sangat besar. Sumber daya mereka terbatas, dan Maya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap hari, ia bekerja keras untuk membantu ayahnya, menyisihkan sedikit uang yang mereka punya, dan mencari cara agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi, kehidupan di desa mereka, yang mengandalkan hasil laut, tak selalu memberi keuntungan yang stabil. Tidak jarang mereka mengalami musim paceklik, saat hasil tangkapan ikan jauh dari cukup.
Maya mulai berpikir keras. Impian untuk menjadi seorang dokter kini terasa semakin jauh dari jangkauan. Ia merasa putus asa, karena biaya sekolah di kota besar jauh melebihi apa yang bisa mereka kumpulkan. Namun, ia tak bisa menyerah begitu saja. Ia selalu ingat kata-kata ayahnya, bahwa seseorang harus berusaha keras untuk mencapai apa yang diinginkan. Maya memutuskan untuk mencari peluang beasiswa di luar desa. Suatu hari, Maya menerima surat dari sebuah lembaga pendidikan yang menawarkan beasiswa bagi siswa berprestasi dari daerah terpencil. Dengan hati yang penuh harapan, Maya segera mendaftar. Dia bekerja keras mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk nilai-nilai ujian terakhirnya. Setiap kali ia merasa lelah atau hampir menyerah, Maya teringat pada senyum ayahnya dan segala pengorbanan yang telah dilakukan untuknya. Itu memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan Pak Arif semakin memburuk. Suatu pagi, Maya terbangun dan mendapati ayahnya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Napasnya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Maya segera memanggil tetangga dan meminta mereka untuk membantunya membawa Pak Arif ke rumah sakit lagi. Dengan susah payah, mereka menempatkan ayahnya dalam kereta dorong, dan Maya terus berusaha menenangkan ayahnya yang tampak semakin lemah. Setiap detik terasa begitu panjang, dan Maya hanya bisa berdoa agar ayahnya bisa bertahan. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Pak Arif perlu rawat inap dan harus mendapatkan perawatan intensif. Namun, biaya perawatan yang diperlukan tidak bisa ditanggung oleh mereka. Maya merasa cemas dan bingung, tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa. Ia sempat berpikir untuk menyerah, tetapi kemudian ingat tentang beasiswa yang sudah ia daftarkan. Itu mungkin satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka, untuk memberi masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan ayahnya. Beberapa hari kemudian, saat Maya sedang berada di samping ranjang ayahnya, sebuah kabar datang yang mengubah segalanya. Survei untuk beasiswa yang ia daftarkan ternyata diterima. Maya tidak bisa menahan air matanya. Itu adalah berita yang tak pernah ia duga akan datang, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Di satu sisi, hatinya penuh kebahagiaan karena akhirnya ada secerca harapan untuk masa depan. Tetapi di sisi lain, ia merasa bingung, apakah ia harus pergi mengejar impian itu, sementara ayahnya membutuhkan bantuan segera? Pak Arif, meskipun dalam kondisi yang lemah, memegang tangan Maya dengan erat dan berkata, "Jangan berhenti mengejar impianmu, Maya. Aku ingin kamu menjadi orang yang besar. Jangan biarkan aku menghalangi perjalananmu." Kata-kata itu menghantui Maya setiap hari. Ia tahu, meskipun itu akan sangat sulit, ia harus berjuang untuk impian mereka berdua. Namun, keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Menjaga ayahnya yang semakin lemah dan mengejar pendidikan yang lebih baik, keduanya tampak seperti pilihan yang saling bertentangan. Hari-hari terus berlalu, dan Maya semakin merasa terjepit dalam dilema yang tak kunjung selesai. Akhirnya, ia mengambil keputusan untuk tetap mengejar beasiswa, meskipun perasaan cemas dan khawatir terus mengganggunya. Ayahnya telah mengorbankan begitu banyak untuknya, dan kini saatnya baginya untuk membalas dengan cara yang terbaik, dengan meraih impian yang telah mereka berdua idam-idamkan. Maya percaya bahwa jika ia bisa berhasil, kelak ia akan kembali ke desa, dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ayahnya. Namun, kepergian Maya dari desa bukanlah hal yang mudah. Semua orang di desa mengetahui betapa dekat hubungan mereka, dan banyak yang merasa sedih melihatnya harus pergi. Ayahnya pun merelakan kepergian Maya dengan berat hati, meskipun setiap kali ia melihat wajah putrinya, air mata tak bisa tertahankan. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi juga langkah yang penuh dengan ketidakpastian. Maya meninggalkan desa dengan perasaan yang campur aduk. Saat kereta api yang ia tumpangi bergerak meninggalkan stasiun kecil itu, ia menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Desa yang telah membesarkannya, ayahnya yang sakit, dan kenangan-kenangan indah bersama orang-orang yang ia cintai, semua itu terasa begitu berat untuk dilepaskan. Tapi, Maya tahu, ini adalah pilihan yang harus ia ambil. Keputusan untuk pergi adalah keputusan yang penuh dengan harapan, dan meskipun perasaan rindu menghimpit di dada, ia harus terus berjalan. Di kota besar,
Segalanya terasa sangat berbeda. Hiruk-pikuk yang menyelimuti setiap sudut kota membuatnya merasa kecil dan tidak tahu harus mulai dari mana. Gedung-gedung tinggi yang menjulang, jalan-jalan yang sibuk, dan keramaian yang tak pernah berhenti mengingatkan Maya betapa jauh jarak antara dirinya dan kehidupan yang dulu. Setiap kali ia melangkah, ia merasa terasing dari kenyamanan desa yang ia tinggalkan, terasing dari kedekatannya dengan ayah. Namun, ia berusaha untuk tetap fokus pada tujuan. Tidak ada pilihan lain selain maju. Beasiswa yang ia dapatkan memungkinkan Maya untuk belajar di sebuah universitas ternama di kota ini. Tapi, meskipun semuanya tampak seperti kesempatan besar, ia tahu bahwa hidup di sini jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Maya harus berjuang keras untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, teman-teman baru, dan rutinitas yang jauh berbeda dari kehidupan di desa. Namun, di dalam hatinya, ia tidak pernah merasa sendirian. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu mengingat ayahnya, betapa pengorbanannya begitu besar, betapa ia rela berjuang demi Maya, dan betapa ia ingin melihat anaknya sukses. Hari-hari pertama di kampus penuh dengan kegugupan dan ketidakpastian. Maya merasa terasing di tengah-tengah mahasiswa lainnya yang tampak lebih berpengalaman, lebih percaya diri, dan lebih tahu bagaimana menghadapi kehidupan di kota besar. Namun, ia berusaha keras untuk tetap tenang dan fokus. Setiap malam, setelah selesai kuliah, Maya bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi untuk membantu biaya hidupnya. Uang yang ia hasilkan tidak banyak, tetapi cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan sedikit biaya untuk perawatan ayah yang ia kirimkan setiap bulan. Namun, seiring berjalannya waktu, Maya mulai merasa kelelahan. Tugas kuliah yang semakin menumpuk, pekerjaan paruh waktu yang menguras tenaga, dan rasa rindu yang terus mengganggu membuatnya hampir kehilangan semangat. Ia ingin sekali bisa berada di sisi ayahnya, merawatnya dengan tangannya sendiri, memberitahu ayahnya bahwa ia berhasil mendapatkan beasiswa, bahwa ia sedang berjuang untuk masa depan mereka. Namun, jarak yang memisahkan mereka semakin lebar, dan Maya merasa semakin jauh dari rumah. Suatu hari, Maya menerima kabar yang mengubah segalanya. Ayahnya jatuh sakit parah dan harus dilarikan ke rumah sakit di desa. Maya merasa seolah-olah dunia berhenti berputar saat mendengar kabar itu. Ia segera membeli tiket pulang, tetapi uang yang ia punya hampir tidak cukup untuk perjalanan itu. Maya merasa putus asa. Ia ingin pulang untuk berada di sisi ayahnya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa meninggalkan kuliahnya begitu saja. Ia merasa terjebak, berada di antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia harus melanjutkan perjuangannya untuk meraih impian, sementara di sisi lain, ia sangat ingin kembali untuk merawat orang yang telah memberinya hidup. Ketika Maya akhirnya sampai di desa, ia segera bergegas ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Melihat Pak Arif terbaring lemah di ranjang rumah sakit, hati Maya hancur. Ayahnya yang dulu kuat, yang selalu ada untuknya, kini hanya tampak seperti bayangan yang memudar. Maya duduk di samping ranjang ayahnya, memegang tangannya erat-erat, dan berkata dengan suara terbata-bata, "Ayah, aku di sini. Aku tidak akan pergi lagi. Aku akan menjaga ayah." Pak Arif, meskipun dalam keadaan yang sangat lemah, tersenyum dengan penuh cinta. "Jangan khawatir, Maya. Kamu sudah berusaha keras. Sudah melangkah jauh untuk meraih impianmu. Aku bangga padamu. Jangan biarkan apapun menghentikanmu. Aku hanya ingin kamu bahagia." Maya menangis. Air matanya tak bisa terbendung, tetapi ia tahu, meskipun hatinya sangat sakit, ia harus terus melangkah. Ayahnya mungkin tidak akan berada di sana untuk melihatnya menjadi seorang dokter, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjuangan mereka berdua. Setiap tetes air mata, setiap pengorbanan yang ia buat, adalah untuk ayahnya, untuk mewujudkan impian mereka berdua. Pada malam itu, Maya berjanji kepada dirinya sendiri, dan kepada ayahnya, bahwa ia tidak akan menyerah. Ia akan menjadi seorang dokter, akan mengubah nasib mereka berdua, dan akan kembali ke desa suatu hari nanti, membawa kebahagiaan yang layak didapatkan oleh ayahnya. Maya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi satu hal yang ia yakini adalah bahwa impian itu tidak akan pernah padam.
Untuk ayahnya, dan untuk dirinya sendiri, ia harus terus berjuang. Namun, sebelum ia meninggalkan rumah sakit untuk kembali ke kota, Pak Arif memegang tangan Maya dan berkata dengan suara pelan, "Kamu sudah cukup, Maya. Jangan merasa terbebani olehku. Kamu harus bahagia. Aku bahagia melihatmu berjuang." Maya memeluk ayahnya dengan erat, meski hati terasa sangat sakit. "Aku akan kembali lagi, Ayah. Aku janji." Tetapi dalam hati, ia tahu bahwa janji itu adalah janji yang penuh dengan ketidakpastian. Kepergiannya kembali ke kota besar mungkin akan menjadi langkah terakhir yang ia ambil tanpa bisa kembali lagi ke sisi ayahnya. Maya kembali ke kota setelah menghabiskan beberapa hari yang penuh emosi di sisi ayahnya. Perasaan berat dan kesedihan menggelayuti hatinya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanannya. Kembali ke kelas, kembali ke rutinitas yang penuh dengan tantangan dan kesibukan. Namun kali ini, Maya merasa seperti ada bagian dirinya yang hilang. Kehilangan ayahnya semakin mendalam, dan walaupun ia tahu ia harus terus berjuang, perasaan itu terus menghantuinya. Maya terus berusaha keras di kampus, berjuang lebih giat lagi agar bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Namun, tiap kali ia berada di ruang kuliah, bayangan ayahnya yang terbaring lemah kembali muncul di benaknya. Setiap kali ia mendengar kabar tentang kemajuan teman-temannya yang lebih cepat dalam karir akademis, rasa rindu terhadap rumah semakin dalam. Maya menyadari, meskipun pendidikan adalah kunci untuk masa depannya, apa yang lebih penting saat ini adalah kesehatan dan kebahagiaan ayahnya. Ia tidak tahu seberapa lama ia akan bisa terus bertahan dengan perasaan terbelah seperti ini. Tak lama setelah kembali ke kota, Maya mendapat kabar buruk lagi. Ayahnya, Pak Arif, menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit yang sudah terlalu parah. Kali ini, hati Maya benar-benar hancur. Walaupun dalam hati ia sudah menyiapkan diri, tidak ada persiapan yang bisa membendung rasa kehilangan yang begitu dalam. Ia tidak bisa berada di sisi ayahnya pada saat-saat terakhirnya. Rasa bersalah itu menghimpit jiwanya. Apa yang telah ia perjuangkan selama ini seolah sia-sia tanpa bisa melihat wajah terakhir ayahnya. Namun, Maya tahu, walau ayahnya telah tiada, warisan cintanya tak akan pernah pudar. Maya menangis sejadi-jadinya, merasakan kesepian yang luar biasa. Namun dalam tangisnya, ada tekad baru yang muncul. Ayahnya telah memberikan segala-galanya untuknya, dan kini, ia tak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Maya tahu bahwa ini adalah saat untuk menepati janjinya, menjadi dokter, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ayahnya yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi kebahagiaan anaknya. Maya mengambil cuti dari kuliah selama beberapa hari untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Setibanya di desa, ia merasa lebih hancur dari sebelumnya. Namun ia berusaha kuat, karena ia tahu bahwa ayahnya pasti menginginkan itu. Maya kembali mengunjungi rumah tempat ia dibesarkan. Melihat kembali rumah yang penuh kenangan itu, hati Maya terasa kosong. Namun, ia juga merasa bahwa meskipun rumah itu kini tak lagi dihuni oleh ayahnya, tetap ada bagian dari ayahnya yang hidup dalam dirinya. Sambil menatap laut yang tak jauh dari rumahnya, Maya duduk sendiri di tepi pantai, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama ayahnya. Ia teringat saat-saat kecil bersama ayahnya, saat Pak Arif mengajarinya cara memancing ikan, saat mereka tertawa bersama meski tak banyak yang mereka miliki. Setiap kenangan itu kini menjadi pengingat bagi Maya akan cinta dan pengorbanan yang tak terhingga dari seorang ayah. Setelah beberapa hari berada di desa, Maya kembali ke kota dengan membawa semangat yang lebih kuat. Meski kehilangan ayahnya, ia merasa ada bagian dari dirinya yang lebih hidup. Semangat ayahnya, kata-kata dan nasihatnya yang selalu mengingatkan untuk tidak menyerah, kini menjadi pedoman hidupnya. Maya tahu, inilah saatnya untuk menepati janji yang telah ia buat, bukan hanya untuk ayahnya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kembali di kampus, Maya merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa tertekan dengan beban kehidupan. Ia lebih mampu menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi ia juga tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus terus maju. Setiap hari, Maya semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk menghormati kehidupan yang telah diberikan ayahnya.
Setiap langkah yang ia ambil adalah untuk masa depan yang lebih baik, untuk dunia yang lebih baik. Maya akhirnya menyelesaikan kuliahnya dengan gemilang, meraih gelar sarjana kedokteran setelah perjuangan panjang yang penuh dengan kesulitan. Ia tidak pernah melupakan ayahnya yang telah tiada, karena di setiap langkahnya, ia merasakan kehadiran sang ayah. Ketika akhirnya ia mendapat kesempatan untuk bekerja di rumah sakit, ia merasa bahwa ini adalah titik awal dari perjalanan panjangnya untuk mewujudkan impian yang dulu ia buat bersama ayahnya. Tahun demi tahun berlalu, Maya terus bekerja dengan tekad yang lebih besar. Dia tak hanya menjadi seorang dokter, tetapi juga seorang pengabdi yang tulus, yang ingin memberikan kembali apa yang telah ia terima, terutama dari ayahnya. Setiap kali ia menghadapi pasien, ia selalu ingat bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan harapan. Ia tak pernah menyerah meskipun kadang rasa lelah dan kesedihan kembali menghampiri. Maya memutuskan untuk kembali ke desa, membuka praktik medis di sana, tempat ayahnya dulu selalu berjuang untuk bertahan hidup. Desa yang dulu penuh dengan ketidakpastian kini menjadi tempat di mana Maya mengabdikan hidupnya untuk masyarakat sekitar. Ia merasa, meskipun ayahnya tak bisa melihatnya sekarang, apa yang ia lakukan adalah cara terbaik untuk mengenang dan melanjutkan warisan pengorbanan yang telah diberikan ayahnya. Hari itu, saat ia membuka pintu praktik medis yang baru, Maya merasa seolah-olah ayahnya ada di sana, mengawasi dari jauh dengan bangga. Ia tahu, ayahnya akan selalu hidup dalam setiap langkah yang ia ambil. Dan meskipun hidup tak selalu berjalan mulus, Maya merasa bahwa kini ia telah siap menghadapi apapun, dengan cinta dan semangat yang tak pernah padam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.